Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan menyambut bulan penuh kemuliaan. Apa sih bulan kemuliaan? Bulan kemuliaan itu adalah bulan Sya'ban, yaitu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di sini aku pengen kasih tahu, puasa di bulan Sya'ban itu ada dua bagian. Yang pertama ada wajib dan yang kedua ada sunnah. Yang wajib apabila seseorang memiliki hutang puasa yang belum diqada, maka ia wajib segera mengqadanya sebelum datangnya Ramadan. Tapi apabila sudah tiba Ramadan sedangkan ia masih memiliki hutang puasa yang belum tertunaikan, maka bagi dia ada tiga. Yang pertama ia berdosa, yang kedua ia tetap wajib mengqadanya setelah bulan Ramadan, yang ketiga ia wajib membayar fidyah atas keterlambatannya qada. Ada lagi yang namanya sunnah, yaitu berdasarkan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu." Yang berarti Nabi tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban sebagian harinya. Apakah hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sayyiduna Usamah bin Zaid meriwayatkan, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasummu syahran minasyuhuri ma tasummu min Sya'ban." Aku tak melihat engkau berpuasa dalam sebulan sebagaimana engkau lakukan di bulan Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana." Bulan itu yaitu bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lalai darinya karena berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban amalan diangkat kepada hadirat Allah. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku ingin amalanku diangkat selagi aku sedang berpuasa. Selanjutnya, hukum berpuasa setelah masuk separuh kedua bulan Sya'ban. Beranjak dari hadis Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, "Izan tasofa Sya'ban fala tasumu." Yang berarti apabila sudah pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Karena ada dua perbedaan dari mayoritas ulama dan ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama pun berkata tidak mengambil hadis ini karena selain diperselisihkan statusnya, hadis ini juga bertentangan dengan keumuman anjuran memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sehingga hukum puasa setelah separuh kedua Sya'ban tetap disunahkan di mayoritas ulama. Selanjutnya perbedaan yang kedua ialah dari ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadis ini dan mengatakan haram puasa setelah separuh kedua bulan Sya'ban, kecuali apabila ada sebab tertentu seperti qada dan kafarah. Yang kedua bertepatan dengan kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga sudah berpuasa sejak 15 Sya'ban hingga 29 Sya'ban. Selanjutnya hukum berpuasa di tanggal 30 Sya'ban yang masih diragukan. Beranjak juga dari hadis Sayyidina Abu Hurairah yang mengatakan, "Man shoma yaumul syak faqad asaa Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam." Yang berarti siapa yang puasa pada hari yang diragukan apakah sudah satu Ramadan ataupun belum, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama pun mengatakan diharamkan puasa di dalamnya karena satu hari tersebut masih diragukan apakah sudah masuk ke satu Ramadan ataupun belum. Kecuali apabila seperti tadi, yang pertama ada sebab tertentu seperti qada dan kafarah, yang kedua bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti Senin dan Kamis, yang ketiga sudah puasa sejak 15 Sya'ban hingga 29 Sya'ban. Selanjutnya dianjurkan banget buat di bulan Sya'ban ini memperbanyak membaca Al-Quran karena dinukil dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab yang mengatakan, yang berarti Amr bin Qais al-Mulai ketika masuk bulan Sya'ban ia menutup tokonya dan menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Dan dari Habib bin Abi Thabit, apabila masuk bulan Sya'ban beliau berkata, ini adalah bulan pembacanya, ini adalah bulan para pembacanya Al-Quran. Dan yang terakhir dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kaum muslimin di masa sahabat apabila masuk bulan Sya'ban maka ia menekuni mushaf dan mereka membacanya sepanjang hari. Selanjut bulan Sya'ban yaitu bulan Ramadan. Bakal ilmu menyebut Ramadan, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua benar sesuai tuntunan Rasulullah. Yaitu innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amal jika benar tetapi tidak ikhlas maka tidak akan diterima. Wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Jika ikhlas tetapi tidak benar maka tidak diterima pula. Hatta yakuna khalisan shawaban, hingga amal itu menjadi ikhlas dan benar. Wal khalisu ayyakuna lillah. Ikhlas itu adalah semata-mata amal tersebut dikerjakan untuk Allah. Wal shawabu ayyakuna ala sunnah, dan benar adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya disarikan dari kitab Al-Yaqut An-Nafis karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri yang mengatakan fikih puasa itu ada 6. Yang pertama syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa, yang ketiga rukun puasa, yang keempat sunnah puasa, yang kelima kemakruhan puasa, dan yang terakhir pembatal puasa. Di sini aku jelasin satu-satu. Yang pertama syarat wajib puasa yaitu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga mampu puasa, yang keempat sehat, dan yang kelima tidak dalam keadaan safar.
Selanjutnya syarat sah puasa yaitu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat berpuasa pada hari yang dibolehkan bukan pada di hari yang diragukan. Selanjutnya rukun puasa yaitu ada 2. Yang pertama niat, wajib meniatkan di dalam hati dan di malam hari bila puasanya wajib. Yang kedua menahan diri dari seluruh pembatal puasa dari terbit fajar sampai maghrib. Selanjutnya sunah-sunah puasa yaitu ada 5. Yang pertama menyegerakan berbuka bila yakin sudah waktu maghrib. Yang kedua mengakhirkan makan sahur hingga selesai sahur beberapa saat menjelang azan. Yang ketiga berbuka dengan kurma, lebih utama dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma maka cukup air putih saja. Yang keempat memperbanyak tilawah Al-Quran seperti yang tadi aku udah sebutin. Yang kelima memperbanyak sedekah sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi kita SAW. Selanjutnya yaitu kemakruhan puasa. Yang pertama ada berlebihan dalam berkumur atau istinsyak. Yang kedua mencicipi makanan kecuali bila ada hajat maka tidak makruh. Yang ketiga berbekam karena melemahkan badan dan ada sebagian ulama yang mengatakan batal puasanya. Yang keempat mengunyah karet atau semisalnya selama tidak ada zat yang terurai dengan ludah, selama tidak ada zat yang tertelan bersama ludah. Selanjutnya yang terakhir kita bahas yang disarikan dari kitab Al-Yaqutun Nafis karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri yaitu pembatal-pembatal puasa ada 10. Yang pertama masuknya benda ke tenggorokan, hidung, telinga ataupun dubur dengan sengaja baik yang masuk zat makanan ataupun bukan. Yang kedua muntah dengan sengaja, apabila tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Yang ketiga jimak dengan sengaja. Yang keempat keluar mani karena sentuhan fisik dengan seperti berpelukan, berciuman atau lain sebagainya. Yang kelima gila meskipun sesaat. Orang gila tidak wajib mengkodok puasanya selama masih gilanya. Yang keenam hilang kesadaran seperti pingsan ataupun mabuk. Bila disengaja maka batal meskipun sesaat. Bila tidak disengaja maka tidak batal kecuali bila sepanjang hari subuh sampai dengan maghrib. Selanjutnya yang ketujuh yaitu murtad, yaitu keluar dari Islam. Dan yang ke-8 sampai 10 itu khususnya untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.